Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Ya. Jadi saya coba buat ringkasan atau skema ya. Kita mulai dulu dari pengertian sistem ya, saya ulangin. Sistem itu dalam mata kuliah sinyal sistem ini dan juga dalam banyak penerapan kita di dunia teknik elektro maupun modeling, sistem dinamik, kontrol, di AI juga nanti ya, itu diartikan sebagai hubungan matematis antar sinyal ya, di mana sinyal itu secara mudahnya adalah ada discrete, ada continue ya, xn, xt. Untuk yang basic ini, untuk yang pelajaran dasar ini, kita ngomongnya inputnya selalu skalar ya, sementara ini peubahnya tunggal, fungsi waktu, discrete maupun continue, nanti outputnya juga fungsi waktu, discrete ataupun continue. Dan hubungan matematis antar sinyalnya ini untuk yang mata kuliah dasar ini sering kita artikan sebagai input-output system. Nanti sebetulnya sistem itu jauh lebih luas. Variabel dependennya tidak harus waktu, tapi bisa macam-macam. Variabel input maupun outputnya bisa tidak satu variabel, tapi 5 variabel, 100 variabel, multivariabel ya, multi input, multi output. Hubungan matematis antar sinyalnya itu nanti tidak hanya input output, tapi bisa yang ada di dalam sistem itu dikeluarin variabelnya juga. Variabel-variabel antara yang ada dalam sistem itu biasanya disebut variabel state ya. Nah, ini perlu saya jelaskan dari awal supaya Anda nanti nggak kaget ya. Kalau Anda bicara sistem robot, sistem rudal, spacecraft attitude control, dan motor listrik dan lain-lain tuh seringkali kita bicaranya sistem-sistem yang lebih kompleks ya. Nah, kemudian kemarin kita membahas khusus masalah beberapa sifat sistem ya. Linearity ini saya ulangin. Sembari saya juga memberikan informasi ke Anda ya. Referensi Pak Robert ini kelebihannya contoh-contohnya banyak, tapi kekurangannya memang dia secara logika berpikir itu agak kadang-kadang boleh dibilang kurang urut ya. Jadi Anda yang senang urutan logika ini saya anjurkan bisa beli buku, ini salah satu bapaknya saya chat ya.
Signal and System karangan Oppenheim ya. Alan V. Oppenheim, Alan S. Wilsky, dan Ian T. Young. Ini saya kemarin beli di Tokopedia. Kalau yang lebih mantap lagi dan untuk Anda yang betul-betul mau serius menekuni ini tulisan seorang jenius namanya Hubert Wakernak dan Rafael Sivan, Modern Signals and System. Nah, ini very recommended ya, dan masih banyak buku-buku lain, tapi ini kalau Anda baca Pak Robert ini kayak mentok gitu, silakan ya. Pada prinsipnya banyak banget ya. Ada juga karangan Sinha, Nareska Sinha, dan masih banyak lagi. Pilih aja yang menurut Anda paling gampang untuk membantu ya, karena ini kuliah yang cukup dasar ya, penting buat Anda. Nah, kembali ke sifat linearity. Linearity itu yang penting adalah asas superposisi ya, prinsip superposisi yang diberikan di gambar yang saya buat ini di atasnya. Kalau sistem sigma itu diberi masukan X1 outputnya Y1, X2 outputnya Y2, maka kalau dia diberi input alfa X1 tambah beta X2, di mana alfa dan beta ini adalah suatu konstanta skalar bilangan ya, maka outputnya adalah alfa Y1 beta Y2 gitu ya. Ini yang disebut linear. Namanya prinsip superposisi. Linearity ini suatu sifat yang sangat penting. Nanti banyak sekali sistem-sistem engineering di bidang elektroteknik, misalnya telekomunikasi, kontrol, ya itu dimisalkan linear, nanti dia itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Kemudian sifat lainnya adalah time invariance ya, tetap terhadap waktu. Suatu sistem disebut time invariance kalau input Xn masuk ke sistem sigma, outputnya Yn. Kalau input itu ditunda sejauh waktu K, ini saya banyak pakai waktu diskrit ya, tapi ini semua berlaku untuk continue juga ya. Continue tinggal tau gitu, N diganti T, K diganti tau. Nanti outputnya bergeser juga waktunya dengan bentuk yang sama persis. Responsnya itu outputnya bentuknya sama persis tapi geser waktunya. Kalau misalnya inputnya ditunda 1 detik ya outputnya akan sama bentuknya dengan output semula tapi tertunda 1 detik. Jadi itu disebut tidak berubah terhadap waktu. Apakah ada sistem yang berubah terhadap waktu? Dalam kenyataan ada ya. Tapi untuk banyak kasus bisa dianggap tetap terhadap waktu. Contohnya kalau roket itu bergerak, itu masanya dilepaskan sembari dia bergerak. Jadi ada perubahan massa sembari dia bergerak ya. Nah nanti itu kalau dimasukkan hukum Newton, itu dinamikanya berubah ya. Sepanjang waktu itu berubah.